Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulul Azmi Cahya Latifah. Saya dari kelas 1 BAKM kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan fungsi apa saja yang kami gunakan dalam proyek PBL perusahaan dagang kali ini. Nah, yang pertama kita masuk pada laporan keuangan. Di sini kami menggunakan data validation untuk mencari nama akun, untuk memudahkan kita mencari nama akun tanpa harus mengetik. Nah, kalau begitu juga di kewajiban lancar sama menggunakan data validation. Nah, kalau untuk nominalnya yang ada di laporan posisi keuangan ini kita manual karena ini didapat dari bulan sebelumnya. Kita masuk pada jurnal pembelian. Di sini saya juga menggunakan data validation untuk memudahkan kita mencari nama akun yang rentang datanya di daftar akun, sama juga laporan keuangan rentang datanya ada di daftar akun sini. Kemudian kita menggunakan VLOOKUP untuk memudahkan kita mencari nomor akun agar tidak terjadi kekeliruan. Seperti contoh, nah, nomor akunnya akan berubah. Nah, kalau ini kami menggunakan untuk utang dagangnya, kami menggunakan fungsi plus ya, sama dengan dan plus, dan kami juga menggunakan fungsi sum pada ini. Nah, oke, selanjutnya pada jurnal penjualan. Di sini kami juga menggunakan data validation untuk menentukan nama akun agar tidak terjadi kekeliruan, dan juga VLOOKUP. Rumusnya masih tetap sama dengan rentang datanya dari daftar akun. Jadi kami juga menggunakan fungsi ini menggunakan, kita ambil dari sini, menautkan saja, dan di sini juga kami menggunakan fungsi penjumlahan. Nah, di sini kami juga menggunakan sum. Nah, untuk rekapitulasinya kami juga sama menggunakan data validation dan juga VLOOKUP untuk memudahkannya. Selanjutnya, sebelumnya di sini kami juga menautkan ini dengan yang ada di sini. Seterusnya, selanjutnya pada kartu persediaan, di sini kami menggunakan sebelumnya ini menggunakan data validation juga untuk memudahkan kita untuk mencari ini nama barang persediaan. Kemudian untuk nama pemasoknya kami menggunakan if error VLOOKUP. Nah, dengan rentang datanya di sini. Nah, untuk memudahkan kita mencari nama pemasok, sebagai contoh genteng. Nah, akan berubah manual. Nah, selanjutnya kami menentukan saldo kuantitas awal ini dengan sum if, dengan ini, yang ini itu range kriteria tempat Excel itu mencari nama barang. Selanjutnya yang C28 ini adalah nama barang yang mau dicari, dan yang ini adalah range yang mau kita jumlahkan, yang mau kita cari. Nah, di sini pada biaya per unitnya ini kami juga menggunakan sum if juga sama dengan kuantitas, tetapi untuk bahan range-nya kita menggunakan harga belinya. Kalau tadi stok barang, sekarang harga belinya. Nah, untuk total biayanya kami menggunakan fungsi perkalian di Excel. Nah, selanjutnya di sini kami juga manual. Kalau ini kami menautkan dengan yang ada di sini. Kemudian kalau ini kami menggunakan fungsinya perkalian yang ada di Excel.
Begitu juga seterusnya kita menggunakan sum if, dan perkalian. Nah, baik, kalau selanjutnya di jurnal penjualan, ini jurnal kas masuk. Mohon maaf ya, itu tadi salah. Di sini jurnal kas masuknya kami menggunakan sama data validation dan juga VLOOKUP dan if error untuk mencegah agar fungsinya tidak error. Di sini range datanya juga menggunakan daftar akun, dan kita juga menggunakan fungsi sum. Sebelumnya untuk potongan penjualan kami juga menggunakan fungsi perkalian. Untuk piutang dagang ini kami tautkan dengan buku pembantu di sheet buku pembantu. Nah, pada rekapitulasi ini kami juga menggunakan data validation dan juga VLOOKUP sama, dan juga sum. Pada jurnal kas keluar itu kami juga menggunakan data validation dan juga if error VLOOKUP sama, serta ini fungsi perkalian. Di sini juga sama menggunakan data validation dan juga if error. Nah, di sini kami tautkan dengan sheet buku besar pembantu yang ada di tadi. Belum. Begitu juga pada rekapitulasinya kami juga menggunakan data validation dan juga VLOOKUP. Dan ini kita tautkan dengan yang ada di sini. Yang ini. Kita juga menggunakan rumus sum-nya juga. Nah, pada jurnal umum kami juga sama menggunakan data validation dan juga VLOOKUP yang masih tetap sama. Nah, ini juga sama, untuk yang akun keduanya kami tautkan dengan sana. Ini totalnya juga menggunakan sum. Ini juga sama menggunakan data validation dan juga VLOOKUP. Untuk jurnal kas kecil kami juga di sini kami manual ya, tapi sum ini tetap sum. Di sini kami menggunakan data validation dan juga VLOOKUP juga, serta ini menautkan dan ini ditambah. Iya, ini tambah. Ini menautkan yang ada di sini, serta fungsi sum. Pada buku besar kami menggunakan data validation juga dengan VLOOKUP. Kemudian kalau untuk ininya kami tautkan dengan laporan keuangan awal yang tadi. Nah, untuk buku besar pembantu ini kami juga kalau ini kami hanya menautkan saja. Menautkan ini dari jurnal penerimaan kas. Sama semuanya. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian kami juga menggunakan data validation dan juga VLOOKUP. Untuk kolom debit kreditnya ini kami menggunakan fungsinya pembagian, perkalian, dan juga plus atau tambah. Kalau di sini kami tautkan dengan di sini. Kalau ini menggunakan perkalian saja, ini perkalian. Begitu seterusnya kami hanya menggunakan perkalian, pembagian, dan juga plus. Kalau ini kami menggunakan sum. Untuk totalnya semua menggunakan sum. Selanjutnya pada neraca saldo ini kami juga menggunakan data validation dan juga VLOOKUP sama. Range datanya juga masih tetap sama yang tadi. Untuk kertas kerja ini kami sama menggunakan data validation dan juga VLOOKUP. Kalau untuk saldo-saldonya ini kami menggunakan if error dan juga if yang kami peroleh dari neraca saldo. Ini range datanya dari neraca saldo dan juga neraca saldo sama yang ini.
dari sini tadi. Untuk ini sama. Kalau ini berbeda karena ini ditambahin dari sini. Kita menggunakan rumus plus dan minus. Kalau ini kita tautkan aja. Selanjutnya pada daftar piutang dagang ini tidak, hanya menggunakan sum. Laporan laba rugi ini juga menggunakan sum, sepertinya sum. Terus kalau daftar utang dagang juga menggunakan sum. Laporan perubahan ekuitas ini kami juga menggunakan sum. Terus jurnal penutup kami menggunakan data validation dan juga VLOOKUP sama, serta sum, dan juga menaut-nautkan juga. Ini menautkan di kertas kerja, dan ini menambahkan, mengurangi dari sini. Selanjutnya laporan posisi keuangan ini juga laporan posisi keuangan tidak, tapi menggunakan sum. Tidak sum. Nah, untuk rasio keuangan ini kami menggunakan fungsi pembagian. Nah, selanjutnya daftar peralatan kami manual. Daftar pelengkapan juga manual. Kendaraan juga manual. Di daftar aset ini kami menggunakan rumus SLN untuk mempermudah kami mencari penyusutan. Ini ya, kami diakhiri dengan SLN. Baik, segitu saja penjelasan tentang rumus ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.